Kaum muslimin di seantero penjuru Nusantara, tema kita pada kali ini ialah menelusuri kekalahan muslim di segala bidang di seluruh dunia. Apa yang menyebabkan muslim itu kalah? Sebabnya tidak lain adalah karena meninggalkan Al-Quran sebagai imam. Al-Quran telah ditinggalkan sebagai imam bagi seluruh masal muslim. Akibatnya, maka terjadilah perpecahan. Hilangnya standar kebenaran, maka terjadilah perpecahan di dalam Islam. Dan perpecahan itu merupakan kelemahan bagi umat Islam itu sendiri. Disebutkan di dalam surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab, satu panduan kehidupan yang benar. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi kitab Allah berada di dalam perpecahan yang jauh. Di dalam surat ke-8 ayat 46, Allah tegaskan kembali, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Allah perintahkan, taatilah ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, jangan kalian berbantah-bantahan, berselisih, berpecah belah. Yang membuat kamu tidak punya keberanian menghadapi musuh dan hilangnya ruh mukminmu, hilangnya kekuatanmu. Oleh sebab itu bersabarlah, bersatu di dalam ketidakseragaman. Toh yang berbeda itu kan cuma masalah furu'iyah, bukan masalah-masalah pokok. Mengapa harus berpecah belah? Toh nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah juga sendiri-sendiri dan tidak berjamaah. Kaum muslimin yang kami cintai, muslim itu tertindas di mana-mana karena tidak punya kekuatan tadi. Karena mereka berpecah belah, malah saudara memusuhi saudara sendiri, dan ini memberi kekuatan yang luar biasa kepada musuh, yakni orang-orang yang kafir kepada Allah. Di dalam surat ke-8 ayat 73 Allah sebutkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa pasadung kabir. Orang kafir mereka bergandeng tangan, menyusun saf yang rapat untuk mengalahkan dan menguasai umat Islam. Kalau kalian tidak mengangkat Al-Quran sebagai imam bagi kalian, surat Ali Imran ayat 103, tidak kamu amalkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang katanya paham Quran, mengerti Quran, tapi ayat ini tidak diamalkan, hanya soal-soal furu'iyah berbeda lalu berpecah belah dan saling hantam, maka kalian akan menyaksikan pengrusakan yang hebat di muka bumi ini. Yang tertindas tidak lain adalah umat Islam. Yang kedua, kekalahan umat Islam itu di samping tidak punya kekuatan persatuan, tidak punya kekuatan untuk melawan musuh dari segi persatuan, maka kekalahan yang kedua adalah
Muslim tidak punya khalifah. Muslim tidak punya pemimpin. Semestinya PBB itu yang memimpin Muslim. Tapi karena mereka tahu untuk mengalahkan Muslim itu adalah mencerai-beraikan umat Islam. Bagaimana mencerai-beraikan umat Islam? Jauhkan dari Al-Quran. Lalu adu domba di antara mereka dengan konsep-konsep ajaran agama yang bukan dari Al-Quran, tapi adalah hasil omong kosong mereka. Maka terjadilah perbedaan di sana-sini, lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk mengadu domba di antar aliran-aliran Islam yang sudah terpecah belah. Maka kehilangnya kekhalifahan ini, tidak ada khalifah yang dipercaya oleh umat Islam untuk memimpin negara-negara Islam, maka umat Islam kalah sendiri. Di dalam surat yang keempat ayat 59, Allah mengajarkan agar ajaran Allah ini ditegakkan melalui sistem pemerintahan yang terpimpin, terorganisir, dan terkendali. Baik itu dari tingkat paling rendah rumah tangga sampai tingkat paling tinggi internasional atau persatuan bangsa-bangsa. Ada oki, ya, oki ada, tapi apa manfaatnya untuk kemenangan Islam yang Allah titipkan, di mana di surat yang ke-61 ayat 9 Allah mengatakan bahwa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah mengutus Rasul agar mukmin bersama Rasul memenangkan sistem Islam ini menguasai peradaban dunia. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran? Karena meninggalkan Al-Quran berpecah belah, karena berpecah belah hilang khilafah. Allah sudah ajarkan di dalam surat yang kelima ayat 55 Al-Maidah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Wali kalian pada dasarnya, pada hakikatnya hanyalah Allah. Lalu ajaran Allah ditegakkan oleh Rasul. Ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul dilanjutkan oleh mukmin, yaitu mukmin yang mendirikan salat, satu pembinaan pandangan dan sikap hidup dengan Al-Quran, dan mereka menegakkan zakat, suatu sistem perekonomian, serta pada intinya yang membela ajaran Allah itu adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mengangkat sebagai wali Allah, Rasul, dan mukmin yang tunduk patuh kepada Allah tadi, maka itulah partai Allah yang pasti mengalahkan peradaban kafir. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kita tidak berbenah diri, sibuk mencari-cari pahala, dan sibuk menghapus-hapus dosa yang penjelasannya ambigu, lagi fiktif itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang dimaksud oleh Allah sebagai wali atau khalifah tadi adalah a'immata yahduna bi amrina, ya, yaitu pemimpin-pemimpin Imam Mahdi yang memerintah dengan petunjuk Allah. Wa kanu lana abidin, di mana pemimpin-pemimpin tadi itu mengabdi kepada Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kekalahan berikutnya adalah di bidang hukum. Ada sih perguruan tinggi yang mengajarkan hukum syariat atau hukum Islam. Ada sih pengadilan agama, tapi apa fungsinya? Hanya mengatur urusan perceraian, hanya mengatur urusan rujuk, tidak mengatur urusan-urusan sosial lainnya.
Padahal Allah sudah perintahkan, kalau kamu menghukum manusia, maka hukumlah dengan Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Mereka punya sarjana-sarjana hukum yang hebat. Islam punya sarjana hukum apa? Hanya sebagai pendukung hukum-hukum yang tidak Allah redoi. Nah, dan Allah sudah ancamkan di surat 5 Al-Maidah ayat 44 sampai 47, siapa yang tidak menegakkan hukum Allah padahal dia adalah tahu dan punya kekuasaan, maka dia adalah kafir, dia adalah zalim, dan dia adalah fasik. Kaum muslimin rahimakumullah, kekalahan yang berikutnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Karena kita tidak punya pemerintahan, bagaimana kita mempunyai kekuatan keamanan dan pertahanan? Bagaimana mengamalkan surat Anfal ayat 60? Persiapkanlah kekuatan kalian dari tentara-tentara yang berkuda sampai berjalan kaki untuk menghadapi segala bahaya-bahaya dari musuh. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Kita tidak punya khilafah, kita tidak punya pemimpin, kita berserak-berak seperti anak ayam kehilangan induknya. Itu semua karena lari dari Quran. Program dakwah hanya pahala, dan penghapusan dosa. Dakwah mana yang mengajarkan untuk menegakkan Al-Quran sebagai sistem tatanan hidup? Dan ini dianggap radikal. Bukan radikal. Alam ini bisa selamat hanya dengan ajaran Allah. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, ya sudahlah. Yang penting umat Islam memegang tampuk sistem peradaban manusia. Yang tidak mau masuk Islam silakan saja. Tetapi yang mengganggu hak-hak manusia dan hak-hak makhluk Allah, umat Islam, pemerintahan Islamlah yang mencegah itu semua. Dan inilah yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mewujudkan kehidupan sorga di muka bumi ini, di mana semua makhluk hidup terjamin hak-haknya dan keamanannya. Nah, inilah kekalahan Muslim. Kekalahan yang keempat adalah di bidang pendidikan. Yang mengatur kurikulum di pendidikan kita siapa? Apa ada umat Islam yang mengatur pendidikan? Buktinya, Al-Quran sebagai kitab pedoman hidup yang semestinya diajarkan, yang semestinya menjadi kurikulum wajib di suatu pendidikan, tapi malah itu tidak ada. Maka tetap saja generasi buta dan membutakan di setiap masa karena tidak diajarkan di dunia pendidikan. Kekalahan yang berikutnya yaitu dari segi perekonomian. Ya. Umat Islam punya apa? Umat Islam hanya banyak jadi pengemis. Tidak suka melakukan penelitian-penelitian. Tidak suka menjadi penemu-penemu. Padahal di awal-awalnya dulu, orang mukminlah yang melakukan penemuan-penemuan itu, dan penemuan Muslim itulah yang dipakai oleh dunia. Tapi sekarang kenapa kok tidak ada? Ya. Padahal Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat 150 sampai 195, ciri-ciri mukmin yang berakal sehat itu adalah yang melakukan penelitian terhadap makhluk ciptaan Allah di semesta langit dan bumi ini, sehingga melahirkan suatu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk memakmurkan dunia. Umat Islam hanya menjadi konsumen. Umat Islam hanya berkarakter konsumtif. Nah, disinilah kekalahan. Bagaimana membangunnya? Bagaimana memenangkan Islam ini menguasai peradaban manusia? Oleh sebab itu, kita mulai dari diri kita sendiri, pelajari Al-Quran sebagai satu ilmu hidup, bukan ilmu untuk mencari pahala, dan bukan ilmu untuk menghapus-hapus dosa-dosa. Tapi adalah ilmu untuk memakmurkan dunia, untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi ini sebagai khalifatullah. Dan ini perlu perjuangan, dan ini perlu pengkajian yang secara mendalam.
Ya, sehingga kita punya tatanan yang sudah siap dibangun. Apabila izin Allah nanti sudah datang bahwa Islam akan menguasai dunia, tentu tatanan-tatanan Islam akan ditegakkan. Bagaimana rakyat bisa menegakkan tatanan Islam sementara mereka tidak kenal dengan tatanan Islam? Bagaimana mereka kenal dengan tatanan Islam sementara di pendidikan tidak ada diajarkan tatanan Islam secara komprehensif, secara eksklusif, dan secara mendalam, radikal, serta rasional. Mudah-mudahan kajian ini bisa mengetuk ya hati orang-orang yang peduli dengan Islam, sehingga ada perjuangan untuk kebangkitan Islam di abad 21. Agar kita mengkaji Al-Quran dan mengukur segala sesuatu di luar Quran dengan Al-Quran. Apakah itu riwayat, apakah itu hikayat, apakah itu pendapat ulama, apakah itu buku-buku, mari kita rujuk kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini sering dibaca dan sering didengar. Hanya kepada Allah kalian merujuk semua. Mana perwakilan Allah? Ya Al-Quran. Maka melalui Al-Quran ini Allah akan beritakan kepadamu apa yang semestinya kamu perbuat untuk memenangkan Islam sebagai tatanan hidup menguasai peradaban dunia. Barakallahu li wa lakum. Salam jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.